Baik, kita akan mulai diskusi kita pada sore hari ini. Selamat datang kembali di diskusi Info Kota Bitung bersama kami di kesempatan sore hari ini dengan topik kasus human trafficking ini tersangkanya mana. Ya, sebelum kami mulai memberikan kesempatan kepada para narasumber kita, saya ingin memperkenalkan dulu ya, pertama mewakili Kapolres Bitung. Sebenarnya kami berharap Pak Kapolres yang hadir, tapi diwakili oleh kami PPA, Satuan Reserse Kriminal Polres Bitung, Ibu Ibda. Biasa kok kita pakai Bu Cici, jadi tidak familiar dengan nama beliau yang nama pajak beliau. Nah, dengan Ibu Cici. Terus kemudian ada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung, Ibu Mepa Worang. Kemudian ada pengacara muda Sulawesi Utara, Bung Michael Dewisar Yakobus SHMH, dan anggota DPRD Kota Bitung Pak Superman Boy Gumolu. Selamat datang semua narasumber, terima kasih sudah hadir di sore hari ini. Dan kita live on TikTok di Jurnal Telegraph. Dan terima kasih buat penonton semua yang masih setia dari tadi, dari 30 menit lalu kita sudah live. Jadi sebelum saya memberikan kesempatan kepada keempat narasumber kita, saya ingin memberikan waktu dulu kepada tadi saya lupa minta namanya, jadi ibu siapa itu? Lydia. Nah, Ibu Lydia ini adalah dari yayasan yang selama ini mengadvokasi persoalan korban-korban human trafficking. Jadi perdagangan manusia merupakan salah satu kasus kejahatan yang terjadi di lintas negara. Ketika pelaku menggunakan kekerasan, penipuan atau paksaan untuk mengendalikan orang lain dengan tujuan melakukan tindakan komersialisasi seks atau meminta tenaga kerja atau layanan yang bertentangan dengan keinginannya. Nah, untuk kasus pekerja seks bawah umur 18 tahun tidak perlu unsur kekerasan, penipuan atau paksaan, tetapi tetap dianggap sebagai tindak pidana perdagangan manusia. Saya akan langsung ke Ibu seperti apa cerita beliau selama menangani para korban kasus perdagangan manusia ini. Ya, kami bersilakan. Oke, baik, terima kasih buat kesempatannya. Jadi perkenalkan, saya Lydia dari Yayasan Kasih Yang Utama. Yayasan kami itu yayasan yang concern dengan human trafficking, lebih khusus untuk penanganan korban-korban eksploitasi seksual untuk anak-anak di bawah umur, anak remaja putri di bawah umur. Nah, yayasan kami sendiri sudah bergerak sejak tahun 2010 di Kota Manado, sudah cukup lama, dan yayasan kami ini sering menjadi rujukan untuk partner-partner kami yang di daerah mereka, di Jawa, di Bali, yang belum memiliki tempat penanganan untuk pemulihan korban akibat eksploitasi seksual, itu dirujuk di tempat kami. Jadi kami juga ini merupakan partner resmi. Jadi partner resmi dari Polda Sulut, kemudian dari Dinas DP3A Sulut, juga Dinas DP3 Kota Bitung. Jadi kami tidak berdiri sendiri. Nah, terkait pertanyaan yang disampaikan tadi, bagaimana penanganan korban, bagaimana kasus-kasus yang kami temui di lapangan. Jadi pada saat sebelumnya ya, jadi kami sebelum tahun 2022, kami ini fokusnya untuk penanganan korban, pemulihan trauma, untuk memberikan pendidikan, pemulihan status sosial, agar supaya ketika korban ditangani di rumah aman dan korban dikembalikan ke lingkungannya, ke keluarganya, jika memiliki keluarga yang aman. Jika tidak, jika keluarganya yang terlibat dalam eksploitasi seksual ini
dalam tindak pidana TPPO ini, tentu kami tidak akan mengembalikan ke keluarga. Tapi jika korban tidak memiliki keluarga yang aman, berarti tugas kami, PR kami, sejalan dengan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak adalah kami mempersiapkan agar anak ini kelak ketika dia kembali ke masyarakat, dia menjadi orang yang mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, baik secara finansial, juga secara intelektual ya. Jadi dia tahu, oh kalau dulu dia pernah di traffic, dia pernah dijerat, dia pernah diperdaya untuk menjadi korban TPPO. Jadi kami memberikan dia life skill seperti healthy relationship, healthy communication skill, terus money management dan banyak hal yang sudah pasti untuk pendidikan utama ya, pendidikan formal itu utama. Jadi ketika anak kembali ke masyarakat, dia mampu untuk menciptakan lingkungan kerja sendiri, atau dia mampu untuk bekerja, memiliki daya saing, sehingga dia tidak perlu ketika dia diiming-imingi, ketika dia diperdaya seperti yang sebelumnya, mau kerja tapi di luar kota, gajinya lumayan tinggi, oh kita cuma SMP, enggak apa-apa, nanti orang rubah dengan PKTP. Sebenarnya itu sudah mengarah ke TPPO. Kenapa harus ada pengaburan identitas? Kenapa harus ada hal-hal yang dirubah dari dirinya? Karena memang tujuannya adalah agar anak ini tidak terlacak dan agar supaya ketika berhadapan dengan hukum, anak ini atau si tersangka bisa terhindar. Nah, bagaimana ketika anak kami mendapati korban? Sangat miris. Ada seorang anak, ini kasus nyata yang kami tangani tahun lalu. Dia memang rentan. Rata-rata memang latar belakangnya rentan. Entah keluarganya rentan, pendidikannya rentan, hubungan di keluarga atau di masyarakat rentan. Rentan dalam artian tidak memiliki sumber daya atau support system yang bisa mengedukasi anak tentang apa itu bahaya. Nah, ketika dia ada di dalam lingkungan yang rentan, anak ini hanya dibesarkan oleh ayahnya single parent, dan kalau seorang ayah tentu kasih dan keras, tegas itu satu garis ya. Sedangkan anak remaja 13 tahun itu perlu diberikan kasih sayang, perhatian. Nah, ketika dia mendapatkan tindakan keras dari orang tuanya, dia lari dari rumah. Nah, ketika dia lari dari rumah, datanglah orang yang biasanya memang orang dekat. Jadi orang yang dulu pernah kos bareng bersebelahan dengan anak dan si bapaknya ini datang seperti malaikat. Kenapa Nana? Nana suka ikutin kita, daripada Nana dapat pukul, dapat ajar. Akhirnya ikut. Dibawalah ke satu pulau. Dibawa ke satu pulau yang cukup panjang ya. Perjalanan udara 2 kali transit. Kemudian sampainya di lokasi tersebut harus menempuh 9 jam perjalanan. Sesampai di sana langsung dikasih mandi, langsung didandani, dan langsung bekerja full selama kurang lebih 1 bulan, full dipakai untuk melayani tamu-tamu, dan si anak tidak pernah menerima upah apapun. Saat anak dievakuasi dibawa kembali ke Kota Manado, apa yang kami temui ketika anak diperiksakan general check up, minta maaf, organ vitalnya itu rusak berat, sudah terindikasi dengan berbagai macam virus HPV yang bisa mengarah ke virus HIV/AIDS dan bisa juga mengarah ke kanker. Seperti itu. Sangat miris. Bagaimana kalau dia tidak ditangani? Dia tidak lagi memiliki masa depan. Bukan lagi tidak memiliki masa depan, dia menunggu mati. Seperti itu. Ada lagi yang kami temui, pertama kali korban yang kami ketemui ketika menjadi korban TPPO. Korban berasal dari keluarga rentan, diajak oleh temannya nongkrong di satu tempat, dicekoki minuman, akhirnya dalam keadaan tidak sadar dieksploitasi oleh lebih dari 4 orang. Sangat miris. Sedangkan anak-anak ini adalah generasi kita selanjutnya. Kalau kita tidak menjaga generasi kita selanjutnya, kalau kita tidak
suara, atau kalau rupa zaman sekarang, siapa yang memiliki followers, mari bersuara. Mari bersuara. Mari kita tingkatkan awareness, kesadaran orang-orang betapa pentingnya edukasi terkait TPPO. Karena kalau dulu mungkin jauh ya, kita di Sulawesi Utara kalau kita nonton TV, seorang gadis ketika pulang sekolah dia diculik, atau seorang gadis diiming-iming untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi, ternyata ketika di satu tempat dikirim ke satu tempat, dia dipekerjakan, dieksploitasi secara seksual, kemudian dia tidak mendapatkan haknya. Malahan ketika tiba di tempat bekerja, yang dia dapat adalah kasbon yang panjang, mulai dirinci. Uang kemarin orang CDP suka sepa mama, padahal waktu itu, Bu, anak orang bawa, aduh jangan usah takut. Ini Bu, gaji pertama ibu semua pegang. Belum kerja, ibu semua dapat gaji pertama dari si anak. Apalagi kalau anak sudah bekerja, ibu akan rutin mendapatkan uang dari si anak karena dia bekerja. Ternyata sampai di sana dia langsung dapat kasbon, langsung dapat rincian. Hutang kasih ke orang tua 1 juta, bunga 40%, total sekian. Selama dari desa, dari kampung dibawa ke Pelabuhan Bitung, transportasi rental auto sekian, bunga sekian, ditambah tiket kapal laut untuk datang ke sini sekian. Sampai di sini beli baju, makan, tidur, ternyata semuanya dicas. Sehingga sangat tidak mungkin untuk dilunaskan utang itu. Awalnya si anak cuma temenin tamu di kafe minum. Tapi hutang semakin bertambah, semakin membunuh. Akhirnya apa? Memang itu sengaja dibuat seperti itu. Sengaja dibuat, di brainstorming si anak, mana tidak akan mampu. Dengan seperti ini, mana tidak akan mampu untuk melunasi hutang. Jadi dia akan ditekan. Kalau mau pengen uang besar, harus melayani tamu. Seperti itu. Jadi ketika kita menemukan anak atau korban pada pertama kali, itu pertama yang pasti anak mendapatkan trauma. Pemulihan trauma itu PR seumur hidup, tidak gampang. Di sini ada konselor, tidak gampang. Kemudian kesehatan, kemudian hak-haknya hilang, belum lagi bahaya lainnya yang mengikuti akibat dia telah menjadi korban TPPO seperti itu. Baik, mungkin sampai di situ dulu. Terima kasih penjelasannya, sangat menarik. Jadi di data kami tahun 2023 ini sampai bulan Juni ada 10 kasus korban trafficking di Kota Bitung. Nah, kenapa kami memberi topik atau mengangkat topik tersangka yang mana? Karena memang selama kurun 6 bulan ini pihak kepolisian Polres Bitung dalam hal ini belum memberikan keterangan pers kepada kami teman-teman jurnalis semua menyampaikan kepada publik apakah memang kasus human trafficking ini tertangani atau tidak. Nah, pernah juga disampaikan atau didesak oleh anggota DPRD Kota Bitung, kebetulan akhir sore ini Pak Supermen Kumolu, yang merasa rapat pansus itu mendesak pihak Dinas Sumber Daya Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyampaikan secara terbuka seperti apa penanganan kasus human trafficking ini. Nah, sebelum kami ke narasumber yang lain, saya ingin ke Ibu Kadis dulu, karena kebetulan Ibu Kadis katanya tadi ada acara sedikit lagi, maka saya beri kesempatan terlebih dahulu. Tapi Ibu janji bahwa setelah ini ada yang nanti di situ, biar nanti kita ada pertanyaan dari teman-teman POR, bisa ada yang memberikan keterangan. Nah, data di kami ada 10 kasus human trafficking di Kota Bitung sampai bulan Juni ini. Termasuk sebenarnya ada data-data lain, kekerasan lain terhadap perempuan, anak-anak. Tapi kami mau fokus ke persoalan human trafficking dan ada 10 kasus. Apakah data kami ini sama dengan data dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau justru di Ibu lebih banyak dari kami atau lebih sedikit? Terus seperti apa penanganan yang ada di Dinas PPA Kota Bitung? Kami persilakan.
Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri sebagai Kepala Dinas. Saya Mei Faworan didampingi oleh 2 konselor. Ada Nando dan ada Yesgiel yang selalu ada di lapangan bersama-sama Yayasan Kasih yang Utama. Sebelumnya saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa oleh pemerintah Kota Bitung melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Wali Kota Bitung tertanggal 2 Februari tahun 2023 tentang pembentukan gugus tugas pencegahan TPPO di Kota Bitung, dan SK akan kami bagikan kepada masing-masing instansi yang masuk dalam gugus tugas TPPO sebagaimana perintah Undang-Undang Perdagangan Orang. Dan karena itu surat keputusan ini, gugus tugas ini beranggotakan semua Forkopimda termasuk Forkopimda Plus, kemudian wakil ketua 2 yaitu Direktur Yayasan Kasih yang Utama, ketua 1 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian semua instansi vertikal masuk dalam gugus tugas ini, dan selanjutnya nanti mungkin akan saya serahkan kepada moderator kalau sekiranya berkenan untuk surat keputusan yang dibentuk oleh pemerintah Kota Bitung dalam usaha dan upaya pencegahan TPPO di Kota Bitung. Dan perlu kami laporkan bahwa di Kota Bitung dalam penanganan kami, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerja sama dalam koordinasi bersama untuk fungsi pencegahan ini berdasarkan gugus tugas pencegahan TPPO. Di data kami memang ternyata tidak sama dengan data yang ada pada Bapak Ibu. Karena data yang ada pada kami ada 15 korban. Kemudian korban ada yang dirujuk, tetapi ada yang diserahkan ke dalam garis koordinasi ke kabupaten kota sebagaimana alamat domisili dari para korban. Dan kebetulan memang di Kota Bitung sebenarnya semua kita warga Bitung, dan saya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung sangat bersyukur karena di Kota Bitung memang belum ada korbannya. Korban-korban trafficking ini sebenarnya dari kabupaten kota yang lain, tetapi karena penanganannya dan karena di kota Bitung, makanya diselesaikan di Polres Kota Bitung dan selanjutnya dirujuk atau kemudian diserahkan ke pihak berwenang yang lain sesuai dengan domisili masing-masing. Dan sebatas penanganan kami karena batasan kewenangan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang lain, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung sebatas mendampingi, mereunifikasi, tetapi juga memberi pelayanan kesehatan dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan. Dan selanjutnya mungkin sebagaimana judul dari dialog kita, tersangkanya mana, mungkin yang lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh yang punya kewenangan yang ada di samping saya.
dari Polres Bitung. Dan kalau ada info lain mungkin kita akan berdialog dan mencari solusi bersama sebagaimana tugas dari semua orang yang adalah pemerintah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta orang semua yang ada di sini yang sebenarnya bertanggung jawab untuk pencegahan TPPO ini. Dan karena itu kita semua ada untuk memperbincangkan, berdialog, mencari solusi-solusi yang terbaik untuk pencegahan TPPO ini. Demikian, dan nanti akan diinformasikan lain ketika ada informasi-informasi untuk dipercakapkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Kadis. Terima kasih dari Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung. Nah, sesuai dengan tema kita, saya ingin ke Polres Bitung. Ya, sekali lagi saya sebenarnya ingin Pak Kapolres yang ada di sini untuk mengetahui komitmen beliau seperti apa terkait penanganan human trafficking. Tapi karena beliau mengutus Ibu Kadis, dengan segala hormat Ibu Kadis kami minta untuk menyampaikan kira-kira dari 10 kasus yang ada sama teman-teman wartawan human trafficking ini sudah berapa banyak yang pernah bisa ditangani atau ditangkap atau paling tidak dikejar oleh pihak kepolisian. Ya, kami persilakan Bu Kadis. Selamat sore. Selamat sore, Bapak yang saya hormati, mewakili ibu-ibu yang ada. Perkenalkan, nama saya Aida Yanita Papenang. Dalam jabatan saya saat ini adalah pejabat sementara Kanit PPA Polres Bitung. Tentang tindak pidana trafficking ini sebenarnya di Kota Bitung penanganannya sudah luar biasa. Saya sudah beberapa kali mengikuti rapat yang salah 2-3 tahun yang lalu itu dilaksanakan oleh DP3A di Hotel Cafe. Itu langsung dari Kementerian Pencegahan dan sudah ada gugus tugas itu pala-pala, RT-RT, dan pada saat itu kami melaksanakan tugas kami bagaimana tentang mencegah. Di sana ada tetes wawancara ya kepada korban, tapi waktu saya memberikan materi bukan berdasarkan dalam arti undang-undang itu sudah ada sejak 2007 dan puji Tuhan saya sudah menangani kasus tersebut bukan nanti saat ini. Kalau Bapak bilang 10 kurang Pak, ya, karena dalam hal ini para pelaku masih giat melakukan itu dalam arti bahwa sangat penting bukan dari peran kepolisian saja yang harus ngotot dalam hal itu, tapi seluruh masyarakat, seluruh aspek, tokoh agama, tokoh masyarakat, para RT, karena yang menjadi korban adalah warga masyarakat itu sendiri. Begitu. Kalau Ibu bilang tadi 15, waktu-waktu yang lalu juga lebih banyak begitu, bukan nanti sekarang. Tetapi memang dalam penegakan hukum itu ada unsur pasal yang harus kita penuhi, bukan menurut kita secara kasar mata terlaksana TPPO. Tidak seperti itu. Kalau Bapak Ibu bisa baca di Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang, di situ dijelaskan. Kalau sekalian saya baca supaya setiap orang, bahkan di sore hari kita juga mengerti apa sih itu tentang perdagangan orang, ya. Nah, di ayat 1 dikatakan seperti ini. Perdagangan
ancaman kekerasan. Ini paradigma ya. Ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penggunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang, memberi bayaran atau manfaat hingga memperoleh persetujuan dari orang yang mengakibatkan dari orang tua ya, baik di dalam negara maupun di antar negara untuk tujuan eksploitasi dan melibatkan eksploitasinya korban gitu ya. Saya berapa kali mengalami kasus seperti ini dan minta maaf apabila unsur pasal di dalam sini tidak terpenuhi, otomatis perkara dihentikan seperti itu ya. Jadi kita harus mengerti bersama apa yang disebut TPO itu seperti apa gitu. Yang pasti di tanda kutip yang saya mau jelaskan bahwa di situ ada kekerasan. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah nonton film-film barat seperti itu ya, trafficking, disekap di dalam kontainer begitu ya. Tapi kalau di dalam satu TPO dan tidak terlaksana unsur untuk dalam bentuk kekerasan atau dalam bentuk penculikan seperti itu, karena beberapa tahun yang lalu saya pernah menangani di Tanjung Merah seperti itu, korban yang dari luar datang transit di Tanjung Merah gitu, tapi waktu di pelabuhan itu diamankan seperti itu. Dan karena mereka dewasa dengan keinginan sendiri, yang tadi penyekapan, penculikan, kekerasan, minta maaf tidak memenuhi unsur seperti itu. Dan kalau dibilang tadi tersangkanya mana, sekarang kami telah menahan 2 tersangka. Kalau yang perkara yang lain yang tadi bahkan ke kita, korbannya itu berdomisili di luar dari Kota Bitung. Kenapa kami merujuk ke daerah domisili para korban? Karena dalam penanganan perkara pemeriksaan bukan 1-2 kali. Karena berkas yang kami siapkan mulai pemeriksaan awal sampai dia pemeriksaan korban oleh psikolog di bawah umur itu tetap harus didampingi orang tua seperti itu. Dan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, bagi mereka yang 18 tahun dia akan sah untuk melaksanakan atau berdasarkan keinginan mereka untuk bekerja. Tetapi itu yang kita katakan tadi, apabila dalam suatu proses tadi katakan perdagangan orang di dalamnya terjadi curhat utang seperti itu akan digali kembali. Tapi bagi perdagangan orang yang korbannya anak, kita tidak memakai itu karena anak-anak adalah rentan, karena mereka tidak tahu. Oh, dibilang di sini contoh dari pelayan tamu sampai di sana jadi ladies rata-rata begitu, dan mereka tidak ada kemampuan bilang, oh ini boleh kok tante, oh ini boleh kok om. Kenapa? Sampai kalau namanya perdagangan anak, kalau bahasa hukumnya ya, perdagangan anak itu otomatis bisa diproses hukum dan sudah pernah ada di tersangkanya. Ya, tersangkanya dan ikrar, ada putusannya. Jadi senior saya yang dulu di Kanwil PPA itu berangkat kalau tidak salah di Ternate, langsung jemput tersangkanya karena itu korbannya di bawah umur seperti itu, karena itu dalam kondisi rentan seperti itu. Ya, tadi saya sebelum ke Pak Michael Yakobus, saya mau tanya sedikit, apakah pernah tercium oleh pihak kepolisian bahwa setahu saya ini human trafficking adalah biasa yang bekerja itu sindikat. Jadi tidak mungkin bekerja satu orang. Itu ada yang dibujuk di orang, ada yang ini, ada yang kasih transportasi ke sini, ada yang biaya, ada yang berikan. Bahkan kami
informasi di masyarakat atau dari mana terus kepolisian melakukan penggerebekan terhadap mereka? Ya, puji Tuhan untuk Kota Bitung sendiri tidak ada. Ada yang 2 tahun lalu itu mereka transit, dalam arti bahwa cuma menginap, makan dan tidak disiskan. Ya, seperti itu. Kalau yang ada yang kami tangani itu telah berangkat, itu anak di bawah umur, itu yang kita jemput dan kita amankan seperti itu. Tetapi untuk di Kota Bitung sendiri, kalau penanganan kami ya sampai 2023 ini, untuk sementara kami masih dalam tahap yang memberangkatkan mereka, karena minta maaf, perkara yang kami tangani bukan cuma sampai kepada kami sebagai Polres Bitung, kami melengkapi berkas perkara dan dikirimkan ke JPU atau jaksa yang menilai sesuatu itu tidak pidana, nama-nama di situ disebutkan nanti kan diperiksa, nanti jaksa yang akan menunjukkan petunjuk bahwa mereka ini. Tapi puji Tuhan untuk Kota Bitung tidak ada. Baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Dan Bung Michael Yakurus, Pemerintahan Polda Sulawesi Utara, kita minta tanggapan hukum dari beliau. Seperti apa persoalan ini dari kacamata praktisi hukum? Kami bersilakan. Ya, terima kasih Bung Arham. Apa yang sudah dipaparkan, saya mencermati dari apa yang dipaparkan tadi. Memang kalau dari segi judul ini Bu, kelihatannya terlalu tendensius ini Arham. Jadi beliau langsung kepada para tersangkanya, berapa tersangkanya. Padahal secara prosedur penegakan hukum itu ada proses dan ada proseduralnya. Nah, saya mengawali pernyataan atau pendapat saya. Ada profesor hukum Amerika Serikat namanya Lawrence Friedman. Lawrence Friedman itu mengatakan bahwa penegakan hukum itu akan sangat bergantung pada 3 pilar. Pilar yang pertama itu bicara tentang legal substance. Legal substance ini adalah instrumen hukum. Instrumen hukum itu apa? Produk hukumnya, aturan hukumnya, undang-undangnya. Jadi Lawrence Friedman mengatakan bahwa penegakan hukum itu akan berhasil atau akan dipengaruhi oleh 3 pilar. Pilar yang pertama adalah pilar legal substance. Legal substance ini adalah instrumen hukum, substansi hukum. Produk hukumnya ada atau tidak? Misalnya, contohkan perdebatan tentang pemerkosaan terhadap laki-laki. Kalau kita merujuk pada KUH pidana, pemerkosaan terhadap laki-laki itu tidak ada aturannya. Nah, itu adalah hukum, kekosongan hukum. Legal substance-nya bermasalah. Yang kedua, penegakan hukum itu bisa lemah ketika legal structure-nya. Legal structure-nya bermasalah. Apa legal structure? APH-nya. Criminal justice system-nya. Mulai dari polisi, mulai dari jaksa, pengadilan, ya. Ini namanya criminal justice system. Hal yang kedua yang mempengaruhi penegakan hukum, kalau pertanyaan Bung Arham ini berapa tersangkanya, ada tersangkanya atau tidak, penegakan hukum akan bicara tentang legal structure-nya bergerak maksimal. Ya. Kemudian yang ketiga, hal ketiga yang mempengaruhi penegakan hukum itu adalah legal kultur, budaya hukum masyarakat. Saya kembali dulu ke legal structure. Kalau bicara legal structure, di Republik ini kita bermasalah pada 2 hal. Yang pertama masalah profesionalisme, dan yang kedua masalah integriti. Penegakan hukum kita ini seringkali bermasalah di tindakan APH karena ada 2 hal, profesionalisme dan integriti. Mungkin tambahan-tambahan sedikit fasilitas. Ya kan? Kalau teknologi ini fasilitas kita harus tetap di Amerika. Tapi kalau bicara legal kultur atau kultur hukum itu menyangkut budaya hukum masyarakat. Makanya tadi bilang bahwa kalau bicara penegakan hukum legal enforcement soal trafficking itu tidak hanya pada APH. Tapi kalau ada kultur masyarakat kita ini mendukung penegakan hukum. Ketika misalnya kultur kita justru mau dijual, ini jadi persoalan. Apakah bisa dipidanakan atau tidak? Kalau ternyata orang-orang kita, masyarakat kita mau diperjualbelikan
berdiskusi tentang eksploitasi seksual. Ketika eksploitasi seksual dirinya sendiri mau diperjualbelikan dan secara sadar sejak awal tahu itu yang Ibu Kani bilang gak kesulitan untuk membuktikannya secara hukum. Penegakan hukumnya akan terganggu di situ. Kalau budaya hukum masyarakatnya itu tidak sadar bahwa ini tidak pidana. Nah, saya mulai dari legal substance. Kalau secara legal substance, instrumen hukumnya, aturan hukumnya, undang-undang tindak pidana perdagangan orangnya, saya lihat sudah cukup komplit. Nah, sudah cukup komplit. Walaupun memang mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan Bu Kani tadi. Karena kalau bicara unsur dari tindak pidana perdagangan orang, ancaman kekerasan itu sifatnya alternatif dengan posisi rendah. Jadi bukan berarti tidak ada ancaman kekerasan, tapi ada pemanfaatan posisi rendah orang. Itu tidak boleh unsur. Contoh apa? Ya, dia memang tidak ada ancaman kekerasannya, tapi ada unsur penipuannya. Sudah kamu di sana itu, karena cuma modal terjaga, cuma penipuan. Dia tipu musik ya, tapi ternyata di sana jadi desa. Itu ada unsur penipuannya, di situ tidak ada kekerasannya, tapi ngomongnya unsur yang lain. Jadi kekerasan itu bukan satu-satunya unsur. Saya baca undang-undang nomor 21 tahun 2007. Unsurnya ini, teman-teman, setiap orang, ini bicara subjek pelakunya, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman. 1, dengan ancaman kekerasan. 2, penggunaan kekerasan. 3, penculikan. 4, penyekapan. 5, pemalsuan. 6, penipuan. 7, penyalahgunaan kekuasaan. 8, atau posisi rentan. Penjeratan utang atau pemberian bayaran atau ini ada sifat alternatifnya, bukan kumulatif. Teman-teman mesti saya berikan penjelasan. Unsur pasal ini alternatif, bukan kumulatif. Artinya salah satu saya ngomongin unsur ini. Walaupun pembuktiannya tidak mudah membuktikan tentang posisi rentan itu. Tidak pernah membuktikan pemalsuan, tidak pernah membuktikan adanya penipuan. Itu perlu ada pembuktian kan? Ya. Akan tetapi dari posisi legal substance yang saya bilang tadi, peraturan perundang-undangan itu sudah cukup akomodatif. Sebab kalau bicara ketentuan peraturan perundang-undangan kita bukan hanya tidak pidana perdagangan orang itu yang tidak penuhi. Bahkan ratifikasi konvensi internasional, konvensi PBB itu kita akomodir juga menjadi peraturan secara hukum positif di Indonesia. Cukup komplit. Tapi memang teman-teman sekalian, kadang kita terbentur di legal strukturnya. Ya, mungkin Ibu boleh menyampaikan data Ibu yang dari yayasan. Ibu yang dari yayasan, Ibu Lydia. Ya. Mereka ini saya fasilitasi sejak 2 tahun lalu berbicara dengan Pak Wali dan Ibu Kadis untuk pencegahan mereka. Mereka melakukan pendekatan dan tidak ada orang yang dicurigai menjadi korban ataupun sementara berproses menuju pada tahapan permintaan atau pengiriman. Mereka tetap melakukan edukasi dan ternyata tidak banyak yang mereka dapatkan. Mungkin kita bisa sebutkan case yang terjadi di itu seperti apa? Apakah memenuhi unsur tidak penjelasan nama posisi rentan? Apa masuk unsur tidak penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan? Ada tidak? Kalau itu ada, kalau kemudian tidak ada tersangkanya, itu berbahaya. Ya, saya bicara dalam perkara objektif. Kalau dari sisi itu ada keadaan di belakang, ya, dan itu tidak bisa diproses secara hukum, itu kan bermasalah. Masalahnya ada di mana? Kalau legal substance yang lengkap, aturannya ada, tapi kemudian itu masalahnya ada di mana? Apakah itu legal lengkap? Itu justru ada di APH-nya. Di penegakan hukum ada masalah tidak? Gitu. Ya, apa yang kurang di situ? Oleh karena itu yang saya bilang tadi, kalau bicara
struktur hukum APH kita itu bermasalah pada dua hal yang saya tahu. Masalah integriti dan profesionalisme. Ya kan? Tidak tendensius atau tidak bicara personal gitu. Tapi institusi ya, kadang-kadang menyebut. Ya. Kalau kita belajar beberapa kasus-kasus akhir ini yang melibatkan oknum-oknum juga terjadi seperti itu. Kita bermasalah memang di penegakan hukum kita bermasalah soal masalah integriti, masalah profesionalisme. Walaupun mungkin ada masalah-masalah lain. Ya. Nah, tapi yang ketiga itu yang saya bilang tadi, bahwa bisa jadi kesulitan pembuktian terjadi karena kultur hukum kita, budaya hukum masyarakat kita yang mau diperjualbelikan. Ini persoalannya. Kalau kita sendiri merasa, wah, polisi itu kalau tangkap kita ini menghambat pada pencarian. Ini yang jadi persoalan. Kalau budaya hukum kita ini tidak teredukasi baik-baik, maka masalah-masalah seperti ini terus kita akan hitamkan polisi terus. Walaupun dalam kata mobil itu saya bilang, tetap tidak bisa dipungkiri masalah penegakan hukum itu tidak lepas dari masalah peran daripada APH. Bagaimana dia memudah kasusnya, ya. Bagaimana dia mendalami fungsi-fungsi pasalnya, ya. Bagaimana dia menghadapi pembuktiannya, ya. Kemampuan profesionalisme untuk melakukan upaya yang maksimal dalam pembuktian itulah sebenarnya yang kita tunggu, ya. Dan yang paling penting teman-teman sekalian, kalau mau efektif pertemuan hari ini, maka transparansi penegakan hukum di bidang ini ke depan harus kita, supaya jangan ada bisa di antara. Jangan di sini nggak ada, tapi di sisi lain yang kira-kira. Ya, akhirnya kita akan menjadi saling mengkambing hitamkan. Ya, tapi kalau transparansi, oh ya, dari yayasan juga memang ada. Tapi polisi menilai pembuktiannya lemah di sini, transparansi, supaya jangan ada jenis seperti ini lagi. Jadi mungkin ini pemaparan awal saya tentang penegakan hukum. Karena kalau bicara pertanyaan ini di dalam materi ini, dia pasti belum berbicara tentang legal enforcement. Ya, makasih Bu Michael. Kita langsung ke anggota DPRD Kota Bitung yang saya mengikuti. Beliau ini sering mempertanyakan persoalan-persoalan human trafficking, baik saat rapat-rapat di DPRD Kota Bitung bersama pihak-pihak terkait, juga sering menyampaikan atau memberikan statement kepada teman-teman media. Nah, seperti apa tanggapan beliau terkait penanganan hukum yang ada di Kota Bitung soal perdagangan manusia ini atau human trafficking ini? Kami persilakan Pak Superman Gumolo. Makasih Pak Lijin yang saya hormati, Polres Bitung atau yang mewakili Ibu Cici yang saya hormati, Kepala Dinas P3A Bu Neva yang sangat saya kasih dan saya sayangi, Adinda saya terkasih, ini adik saya ini Pak Michael Yakobus ini calon-calon pengganti Dr. Superisium. Ini beliau masih muda tapi memang sungguh hebat. Yang saya hormati dalam ibu dari yayasan yang hadir juga pada sore hari ini, terima kasih. Abang itu kan, tapi semuanya ada lihat ini luar biasa karena nomenklatur hari ini dialog publik terkait kasus human trafficking tinggi tersangka yang ada. Sebenarnya benar apa yang disampaikan oleh Pak Michael ini nomenklaturnya agak kurang. Ya. Nah, sehingga tadi saya juga tidak menyalahkan Ibu Cici karena Ibu Cici berbicara secara umum terkait masalah trafficking. Ya. Aturannya secara umum dan Ibu Cici menyinggung sulit seakan-akan untuk menentukan tersangka karena ada dasar-dasarnya kekerasan, paksaan. Tapi hari ini Bu, sebenarnya yang kami undang adalah terkait pembicaraan kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah umur. Ya. Sehingga saya melihat dan saya juga mengikuti persoalan trafficking di Kota Bitung.
Bitung itu menjadi jalur yang paling utama terkait dengan trafficking. Kenapa Bitung menjadi jalur yang paling utama? Karena Bitung adalah kota pelabuhan. Tempat pengiriman mau ke Sorong, mau ke Jawa, mau ke Sulawesi Selatan, semua akan lewat di kota Bitung. Sehingga sebagai anggota dewan, saya mengingatkan, ya, dibentuknya dinas ini ditambah dengan tugas khusus gugus yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadis, dibentuklah UPTD, ya, yang khusus menangani persoalan ini. Kalau dilihat, sudah beberapa kali saya bertemu dengan Ibu Kadis, saya sudah sampaikan bahwa dinas ini belum layaknya dibentuk. Kenapa? Karena dinas ini tidak didukung oleh fasilitas yang benar. Sehingga dalam penegakan pekerjaan tugas dari mereka masih tersendat-sendat. Yang pertama, kantornya tidak layak Pak Mekel. Kalau hujan aja masih dapur pakai loyak karena bocor. Yang kedua, fasilitas seperti apa? Contoh rumah singgah, ya. Kalau dulu kan penampungan, sekarang sudah dirubah menjadi rumah singgah. Begitu ada ketemu trafficking yang tidak bawa umur, dititiplah ke rumah singgah. Inilah tugas bapak-bapak sebagai konseling yang hadir. Tugas mereka adalah melakukan konseling, dan itu tidak pernah terjadi di pemerintah kita. Yang sungguh sayang, hari ini saya ingin tanya ke Ibu Kadis. Baru-baru kita lihat banyak yang upload, rupanya ada tamu dari pusat, ya Bu, ya. Dan kita lihat bukan di kantor Ibu mereka berkunjung. Seharusnya bahwa di kantor Ibu supaya layak dilihat apakah fasilitas dalam dinas ini mampu mendukung atau tidak. Kenapa bawa di kantor orang? Kita lihat bukan di kantor Ibu ini. Ini tamu dadakan di tempat lain, seharusnya bawa di kantor Ibu. Ini, ya, karena mudah-mudahan Bitung itu cuma dinobatkan, ya, cuma dinobatkan, bukan diberi penghargaan sebagai Bitung kota layak anak. Sehingga tadi Ibu Titi katakan bagi saya kurang serat, ya Ibu, minta maaf. Kalau kurang serat harus saya sampaikan. Ibu Titi membicarakan garis-garis besar terkait penindakan masalah trafficking. Tapi hari ini yang kita bicarakan, Bu, terkait anak di bawah umur yang sudah dilakukan penjualan ke luar-luar daerah. Ini yang harus kita bicarakan. Kalau orang berbicara anak di bawah umur, saya pikir dalam penindakan, Bu, tidak perlu ada unsur kekerasan. Yang penting sudah terbukti bahwa anak di bawah umur ini akan dikirim, dijual ke tempat lain. Ini sudah jelas penindakannya, Bu. Tidak tunggu ada kekerasan atau bagaimana atau pakar hukum. Karena ini menyangkut anak di bawah umur. Sehingga diundanglah dinas perlindungan perempuan dan anak. Ini yang perlu harus orang sikapi. Jadi saya tidak berbicara masalah garis besar terkait trafficking, Bu, ya. Karena memang beberapa bulan yang lalu tanya Ibu Neva, setiap rapat kerja saya ketemu Ibu Neva, saya sering berbicara masalah persoalan dinas ini. Begitu juga dengan pembahasan laporan pertanggungjawab wali kota, saya juga berbicara terkait persoalan dinas ini. Karena memang saya sudah mengikuti sampai hari Sabtu malam Minggu, saya juga mengikuti penangkapan daripada tersangka terpilih. Betul kan Ibu Cici? Hari Sabtu ada penangkapan, ada beberapa yang ditangkap. Saya juga ada di tempat situ. Nah, saya berpikir apa mungkin karena saudara Litin sudah mau berdialog tentang persoalan trafficking, sehingga terjadi penindakan. Ini yang saya berpikir. Jadi kalau kita akan mencari siapa salah, terlalu banyak yang harus saya sampaikan. Bahwa saya itu punya data, bukan berarti karena UPT itu ada Ibu Ellen Kama yang memberikan data ke saya, bukan. Tapi fungsi saya sebagai DPR salah satu adalah pengawasan. Karena setiap langkah, setiap pekerjaan dari dinas ini memakai anggaran negara, sehingga fungsi kami DPR melakukan pengawasan. Sama juga dengan Ibu Cici.
Sehingga kalau penyampaian dari Ibu Cici tadi, saya tidak seret jujur, karena unsur-unsur tidak bisa ditahan, karena harus ada kekerasan, pemaksaan. Bagi saya bukan itu yang kita berbicara. Yang kita berbicarakan bahwa bagaimana penindakan terkait trafficking anak-anak yang di bawah umur. Ini yang harus kita jaga. Ya kalau di atas umur itu bukan trafficking namanya. Kan cuma dua, bersedia dijual atau mau jual diri. Cuma itu aja. Kalau dia bersedia dijual, apalagi dia di atas umur, ya terserah dia lah. Atau dia bersedia jual diri sendiri, ya terserah. Tapi ini yang menjadi persoalan adalah anak-anak di bawah umur. Sehingga kalau kita minta data dan kita undang Mbak Eka, Ibu Cici dan Ibu Neva, kita akan turun lapangan. Ya, berapa banyak di bawah umur saat ini? Di mana tersangkanya? Kalau cuma unsur, karena harus ditunggu, meskipun dia di bawah umur, tapi harus punya unsur kekerasan. Saya rasa tidak dalam aturan. Tidak seperti itu kira-kira Pak Eka. Kalau namanya di bawah umur itu Bu, sudah jelas aturannya, pasalnya juga sudah jelas, sudah harus ada penindakan. Sehingga kami berharap, sangat berharap, jangan cuma sampai di pencegahan. Yang kami tuntut hari ini adalah penindakan yang tegas terkait ini. Kalau sampai di pencegahan tidak ada penindakan, tidak akan selesai di persoalan trafficking terkait anak-anak di bawah umur. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Pak Superman Gumolu. Tapi langsung ke Ibu Kani dulu. Mungkin ada yang mau ditanggapi terkait tadi dari Pak Michael dan Pak. Terima kasih. Tanggapan yang luar biasa. Tapi menurut saya mungkin bapak-bapak ini lagi tidur waktu saya paparkan tadi, gitu ya. Karena saya sudah jelaskan jelas bahwa penegakan hukum dari Polres Bitung bukan nanti sekarang. Sudah dari lalu, bahkan saya dari 2003, bapak-bapak ada kemana? Ya, dan umur 18 tahun itu yang bapak bilang kata kultur. Suka berjual diri Pak, mencari gampang Pak, dan diketahui umum. Begitu, bahkan ada mama datang, bapak datang, oh makasih sayang, so bawakan Hermes, so bawakan emas dalam tanda kutip. Yang sekarang dipersilakan penegakan hukum atau masyarakatnya. Itu. Yang kedua, yang Bapak katakan tadi, Bapak pengacara tadi mengatakan bahwa karena rentan atau kekerasan, minta maaf Bapak-bapak ya, untuk anak di bawah umur tanpa kekerasan memang harus ditindak begitu. Bahkan bukan nanti sekarang, dari lalu-lalu saya katakan, kami menyebut tersangka itu dan terlatih. Dan saat ini boleh Bapak-bapak coba cek di pengadilan. Itu putus dan ingkrah. Dan sekarang Polres itu tuh sedang menahan tersangka. Bahkan korbannya di bawah umur. Bahkan bukan orang Kota Bitung. Kami peduli untuk penanganan kasus di DPO. Itu juga tensi dari Pak Jokowi, dari Pak Kapolri. Seperti itu. Jadi kalau mungkin tidak menyimak tadi yang saya katakan bahwa kami telah melaksanakan penegakan hukum terhadap anak di bawah umur, telah kami laksanakan lampau-lampau yang lalu, bukan nanti sekarang ini. Demikian ya Pak ya, bahwa kami Polres Bitung tetap pada penegakan hukum seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, makasih Ibu Kani. Jadi sebenarnya mungkin ada penegakan hukum, tapi kami dari teman-teman jurnalis tidak pernah mendapat informasi dari pihak kepolisian. Jadi kami hanya ingin tahu. Kami hanya ingin ada keterbukaan publik bahwa kalau memang ada penegakan hukum dari kasus trafficking atau kasus-kasus lain, tolong pihak kepolisian dalam hal ini Kapolres ada namanya konferensi pers. Sampaikan ke teman-teman wartawan bahwa memang kasus ini ditangani dengan serius. Jangan kemudian nanti kami bikin seperti ini, kemudian kepolisian mengatakan bahwa ada penanganan. Ya, kami tahu juga bahwa ada penanganan. Tapi kami hanya ingin bahwa keterbukaan publik, transparansi dari pihak kepolisian, bahwa ini harus disampaikan ke publik lewat teman-teman media, itu penting juga. Mungkin demikian Ibu Cip. Jadi ini Pak tambahannya, mungkin Bapak mengatakan kami harus expose, ya.
kami sudah disumpah melaksanakan penegakan hukum. Negara Republik ini ada, polisi ada untuk penegakan hukumnya. Kalau Bapak berbicara tentang kenapa polisi tidak memberikan informasi kepada Bapak, Bapak kan punya hubungan dengan Humas Polres gitu. Bahkan Bapak kenal dan tahu ruangan saya. Monggo silakan kapan Bapak datang. Sejak kapan Bapak mintakan saya tidak serahkan? Ya seperti itu ya. Dan kalau itu Bapak minta di rilis seperti itu kan dalam arti perkara ini sudah terlaksana dari 2007. Nanti kapan? Nanti sekarang tiba-tiba akan ujuk-ujuk langsung harus ada press release. Kami penegakan hukum bukan cuma masalah korban anak seperti itu. Setiap hari di Polres itu kami menangani penanganan anak seperti itu ya. Bukan cuma TPO, mama-mama menangis ditunggu dipukul, hari ini menangis esok cabut, orang selalu melayani seperti itu. Bahkan masih tidur baru-baru dapat kita beli lagi sepukul kita. So penegakan hukum selesai, makanya esok pagi cabut seperti itu ya. Jadi penegakan hukum kami, Bapak sudah tahu prosesnya, dipersilakan. Kami ada bagian humas. Saya juga terbuka, nomor handphone saya, ruangan saya, silakan kalau minta identitas atau segala macam yang Bapak perlukan. Sekian dan terima kasih. Baik. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya sebelum kami melanjutkan ke narasumber berikut. Ya, silakan Dharma Baginda. Maju di sini, Pak. Terima kasih Pak Moderator. Saya ingin bertanya tentang ada satu kasus yang terjadi di daerah saya, yaitu pemerkosaan. Setelah anak ini melapor di polisi di Polsek Desa, orang bilang apa hukum disebut saya Pak. Katanya kasih kamu mesti visum. Oh, untuk visum kamu tanggung. Oh, itu orang ini cerita mati dia. Masa itu visum itu orang tua tanggung barang ini. Oleh sebab itu, dinas apa bilang ini saat ini ada nomor ini harus ada dana khusus untuk visum barang anak. Dan anak polisi di sana. Presiden Papua coba dianggarkan malah DPR atau orang itu ya. Ibu Deva ketika membayar ini, tolong ya, orang sisa lagi, apa yang berdosa, apa ini, maksud sebelum itu. Nah kita sekarang sama selamat anak dari tahu. Tahu dong, ada tuh ibu yang lagi itu udah pakai begitu muda itu ada itu pun. Ini apa itu baru baik? Ada cucu dia. Ibu sini mana? Oh, bagaimana? Bagaimana? Sudah. Awasnya betul-betul nanti disumpah. Dia mau akan lebih diri itu kalau ini melaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan yang disumpah-sumpah ini termasuk ibu sampai dari polsek itu tadi ada sumpah. Ya, untuk ibu ini mudah-mudahan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau Pak Boy banyak teror tadi, artinya ibu sebut jadi sumpah. Itu orang takut sumpah pakai kita. Itu mana ibu? Tahu dulu. Ya, bagus. Itu juga kita baru kenal. Kedua, terkait metodologi apa yang relevansi. Artinya yang cocok agar supaya pencegahan anak yang ini tidak akan seperti itu. Yang dikatakan terlebih itu sebenarnya apa? Yang sudah di kapal, sampai di tujuan, atau masih di apa? Di dalam mata itu jelaskan dulu. Karena orang ada di pelabuhan bu, dia tadi ya, kalau perempuan gagal, mana kita cek? Ada mereka jadi ketangkatan begitu. Ini saya juga jorong ini dia hobi dari pelabuhan berdua, yang malam. Itu kedua juga lebih bilang, oh mau apa ya deh? Kurang sama mama deh, mama nani. Oh gitu. Terima kasih. Jadi yang cocok kira-kira dia metodologi lagi. Kalau hubungkan kalau kita naik so gitu kita kalau hubung Pak Putra, kalau minta dapat ke hari ini, yang boleh dia ke hari ini. Orang tidak hidup orang dia. Jadi
Itu yang perlu saya pertanyakan, dua pertanyaan. Kemudian yang terakhir, ini kan orang Islam. Ada orang yang sudah mampu, ketika kan sudah korban begitu, ya sudah lama-lama sudah masuk satu karung. Dari mana kemudian yang ada? Kalau turun upaya sana, saya tak mampu melarang turun upaya sana. Dan itu turun upaya itu, kita tidak pernah masuk. Terima kasih. Baik, mungkin langsung ditanggapi, silakan. Yes. Terima kasih banyak Bapak untuk pertanyaannya, terima kasih. Untuk kalau tadi Pak bilang tentang kultur masyarakat, itu yang harus kita tanda kutip. Kalau penegakan hukum sebelum atau sesudah. Yang itu yang saya bilangkan, bahwa berdasarkan undang-undang yang perdagangan orang itu khusus dewasa, itu yang tadi banyak dari pengancaman, utang, tapi dalam tanda kutip itu yang saya katakan bahwa menjadi kebiasaan mereka untuk melakukan itu, padahal itu sebenarnya di unsur ya memang tidak, tapi sebenarnya dari aspek sosial mereka, pribadi mereka sebenarnya sangat berpengaruh sebenarnya, karena kalau mereka terlibat di dalam situ otomatis mereka akan kena penyakit, akan mungkin juga mereka sendiri minta maaf, akhir almarhum seperti itu kan, almarhum pasti kalau dia di bawah umur yang tadi katakan kekerasan apapun betul berdasarkan hukum, berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ya itu jelas bahwa pasal 83. Saya juga sama-sama supaya memang ada anak yang diperdagangkan itu bisa kita proses hukum. Kalau dia berangkat, dia kalau perlindungan anak, dia pasti dikatakan bisa P21 atau lengkap menurut unsur seperti itu. Tapi kita kalau dewasa 18 tahun ke atas itu yang tadi, kalau berdasarkan kemauannya dia itu otomatis tidak bisa. Kalau 18 tahun kan, dan kalau dia alat bukti cukup, kita rasa proses hukum tetap berjalan. Untuk masalah visum, Bapak nggak usah tanya tolong visum. Orang ini sudah praktek dari 2003, saya penyidik umum. Saya dulu penyidik provos, jadi biasa periksa polisi. Seperti itu. Jadi jangan Bapak tanya, siapa bayar? Bapak, saya sempurna inkrah perkara saya itu korban orang minum, minta maaf. Biar ada doi pirwa, pulang pergi minum, DP visum, minta maaf. Kita yang bayar. Gitu. Jadi jangan pertanyakan orang sebagai penegak hukum dan pelindung anak-anak ini tidak peduli dengan itu. Kami peduli Pak. Jadi selama orang tua itu masih mampu dan mereka tidak keberatan, mereka sendiri akan bayar. Tapi bagi orang-orang yang doi ojek dari tim dulu sesana yang ada, datang ke Polres itu, DP ojek orang yang bayar demi untuk penegakan hukum. Karena kalau mereka tidak datang, tersangkanya sudah ada petunjuk dasar untuk melengkapi, ribet lagi. Gitu yang saya katakan. Jadi bahkan mungkin Bapak berpikir kalau orang tua kandungnya Bapak ini ya, Pak, kamu sudah beberapa kali itu Bapak kandung, bahkan 2003 ini ada Bapak kandung. Otomatis tangan anaknya Bapak setega-teganya orang tetap akan proses hukum. Bahkan tuh anak korban yang Bapak kandung yang melecehkan dia sampai minta maaf, tinggal rumah saya seperti itu. Itu untuk apa? Kelancaran penegakan hukum. Karena hari ini kita tahan, kita lengkapi berita acaranya, tapi kan waktu kita limpahkan ke kejaksaan ada perkara petunjuk lain yang harus lengkapi. Dan kita harus memeriksa kembali korban seperti itu. Dan itu harus dilengkapi oleh kami penyidik ya. Pendidik ya, harus dilengkapi, bukan minta maaf orang yang dari luar sana, orang yang berkata seperti itu. Kami dalam penegakan hukum tetap melaksanakan tanggung jawab kami untuk keadilan para korban seperti itu. Seperti itu Pak. Bapak bisa Pak? Boleh Pak? Terima kasih Bapak ya. Siap.
Baik, artinya Polres itu komitmen yang terkait penanganan human trafficking. Dengan lama. Jadi penegakan hukum dilaksanakan Pak, bukan nanti sekarang ya. Dari saya ini 2000 bahkan senior saya sebelum saya Polri ada untuk penegakan hukum khusus, apalagi kami perlindungan anak dan perempuan. Baik. Baik, Ibu Kadis mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum kita closing statement nanti. Ya, belum. Oh, ada lagi yang mau bertanya atau sebelumnya sekalian? Baik. Terima kasih. Yang perlu saya tanyakan mungkin terkait dengan trafficking ini mungkin lebih menuju ke pemerintah Kota Bitung, karena di terminal penumpang sampai kapal lalu arah jalur ke Papua ada salah satu LSM yang memeriksa KTP. Iya, dia periksa KTP. LSM apa sih lupa namanya? Ya, yang memeriksa KTP. Ini, dia kayaknya. Ya. Apakah ini dibenarkan pemerintah untuk memeriksa KTP? Kan kita dasar hukumnya. Dan apakah LSM berhak memeriksa identitas seseorang selain pemerintah? Dan kedua mungkin dari hal ini, apakah sudah ada kerjasama atau pemberitahuan ke pihak kepolisian atau instansi yang terkait di pelabuhan untuk pemeriksaan ini? Yang kedua, untuk Ibu Cici, kami mohon informasi tentang terungkapnya human trafficking, perdagangan perempuan bernama W, umur 16 tahun, asal Poyanan, Pasir Barat, ditangkap 28 Januari. Sudah ini kota. Tapi apakah ini ada pengembangan dari kepolisian mencari pelakunya? Karena dari informasi yang kami wawancarai, dia dibiayai transportnya dari Pasir Barat sana sampai ke terminal penumpang Pelabuhan Bitung. Nah, setelah terminal penumpang Pelabuhan Bitung ditanya tidak ada tiket dan tidak ada uang sebesar pun. Mami selain sesetinggal. Perkembangannya seperti apa? Ini kasusnya 28 Januari 2023. Terima kasih. Baik, Bung Yarbineto, ini teman kita, wartawan, jurnalis. Kami persilakan buat pertanyaan pertama, mungkin yang mau jawab siapa? Mungkin Kadis, Ibu Kadis, silakan. Iya, terima kasih untuk pertanyaan Bung Yabi terkait dengan pemeriksaan KTP yang dilakukan oleh salah satu LSM. Kalau setahu kami ada Yayasan Kasih yang Utama yang bekerja sama dengan semua stakeholder yang masuk dalam gugus tugas pencegahan TPPO. Gugus tugas pencegahan TPPO, pelaksana ketua Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung, dan wakil ketua adalah Direktur Yayasan Kasih yang Utama. Di dalamnya ada unsur kepolisian, unsur kejaksaan, dan semua unsur lainnya yang memberi pelayanan penegakan, tetapi juga pelayanan pada perempuan dan anak Kota Bitung. Dan saya mau menyampaikan berbagi pengalaman terkait dengan pencegahan yang dilakukan oleh tim atau gugus tugas yang sewaktu saya dan keluarga berangkat ke Batam dengan maksud mau ke Singapura di bulan Januari. Bulan Januari lalu saya dan keluarga
berangkat dari pelabuhan Bitung. Dan saya tidak pernah menyangka kalau seketat itu ternyata gugus tugas yang melaksanakan fungsi pencegahan. Saya karena sudah dikenal, oh mari ibu kepala dinas, dan saya mendapat banyak kemudahan sehingga saya lupa bahwa saya bersama anak-anak. So di atas kapal kita tunggu mana tapi anak apa dia belum sampai. Kita ke keluarga yang lain so dulu tapi anak belum ada. Kita cek ulang ke bawah, tapi anak mana? Tapi anaknya tidak ada dong. Nah ini tiket sebenarnya ada yang tapi anak. Mana tapi anak belum ada. Ternyata memang diperiksa oleh Yayasan Kasih yang Utama. Itu bapak yang seperti itu, bapak. Iya. Saya sempat kesal. Oh Tuhan, kayak tapi anak semua tertinggal. Kok ini anak ini so bilang, tapi mama kepala dinas, tapi mama so di atas. Stop dan adek, duduk kasih tunjuk anak KTP. Semua apa tapi mama itu kepala dinas, ibu Meifa ulang-ulang dia bilang, tapi karena memang dicurigai masa perempuan begini berjalan sendiri, minta maaf, cuma nanti celana pendek pakai blazer. Sepertinya aduh minta maaf kita salah salah mengarahkan. Pokoknya dia pakai short. Kemudian dipanggil kita, ada kepala dinas yang di atas kapal turun dan kita turun. Pasti ini kita ke anak. Kita sampai itu bapak yang lagi satu tuh ibu ke anak. Kita minta maaf, kita lupa kasih kalian tuh KTP, kita lupa kasih kalian tuh tiket. Kita tahu karena semua suatu kanal masuk tuh, dan kita mendapat banyak kemudahan. Sementara tapi anak itu tidak dikenal dan akhirnya dapat kata seperti itu. Itu upaya pencegahan yang dilakukan oleh gugus tugas. Dan saya bersyukur karena sesulit ini ternyata. Makanya banyak dugaan, banyak korban yang diduga diperdagangkan. Dari sekian banyak yang didapati ternyata kasus yang sama dengan yang dialami oleh saya, karena anak saya tidak mengurus KTP, padahal KTP ada di tangan saya. Dan ini dibenarkan karena memang ada MOU dengan Yayasan Kasih yang Utama, dan kemudian sudah dirapatkan bersama Wali Kota Bitung di tahun 2022 tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan unsur-unsur termasuk unsur masyarakat yang diwakili oleh Yayasan Kasih yang Utama. Karena itu kalau ada pemberitahuan dari pihak pelabuhan waktu lalu kami belum izinkan, makanya Pak Wali Kota menandatangani surat pemberitahuan, tetapi juga melampirkan surat keputusan sekiranya diberikan keluasan untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang, karena dugaan-dugaan yang terlaporkan kepada kami sebenarnya karena MOU dengan Yayasan Kasih yang Utama. Ada tim kami, ada tim dari Yayasan Kasih yang Utama, tetapi juga ada semua unsur yang terlibat dan ada dalam surat keputusan gugus tugas pencegahan TPPO di Kota Bitung. Itu untuk sebelum kita ke Bung Mental, mungkin boleh tahu yang masuk dalam satgas itu selain kepolisian, dinas pemberdayaan perempuan, kemudian yayasan, apakah PLI terus unsur Pelindo, apa itu masuk semua? Iya, mungkin saya bacakan unsur-unsur yang masuk. Boleh? Boleh, silakan. Iya, jadi surat keputusan ini ditandatangani oleh Bapak Wali Kota Bitung di Februari 2023 dengan nomor 186.45/SK nomor 49 tentang
pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Bitung. Untuk unsur-unsur yang masuk di dalamnya adalah unsur Forkopimda termasuk Forkopimda Plus, dan bidang pemerintahan unsur Kepolisian Resort Bitung, unsur Kejaksaan Negeri Bitung, unsur Pengadilan Negeri Bitung, unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung, unsur Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bitung, unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung, bidang rehabilitasi unsur rumah sakit, unsur Rumah Sakit Angkatan Laut, unsur Rumah Sakit Pratama, unsur dinas sosial, unsur dinas kesehatan, unsur dinas pendidikan, unsur Kepolisian Resort Bitung, unsur Badan Narkotika Nasional Kota Bitung. Untuk bidang partisipasi masyarakat ada Dinas Tenaga Kerja Bitung, pariwisata, statistik, unsur perguruan tinggi, kemudian bidang kebijakan dan pembiayaan ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Badan Perencanaan, pengelolaan keuangan, bagian hukum, dan unsur-unsur lain yang ada di surat keputusan ini. Baik, artinya PLI dengan Perindo tidak masuk dalam unsur itu. KSOP yang masuk. Yang PSOP seharusnya pegang regulasi dalam Iya. Karena gerbangnya ada di Pelabuhan Bitung sebenarnya ini, kasus perdagangan orang ini. Iya. Baik. Boleh saya bantu jawabnya? Baik. Jadi untuk TPO saat ini concern difokuskan oleh Bapak Presiden langsung, dan saat ini ada gugus tugasnya dalam penegakan hukum itu diberikan tanggung jawab penuh kepada Bapak Kapolri. Dan beberapa waktu lalu YKI bersama Bapak Kapolda dan Direskrim Umum selaku penanggung jawab utama untuk TPO ini telah merasakan rapat bersama. Oleh karena itu mungkin beberapa waktu yang akan dilaksanakan surat perintah seperti itu ya untuk TPO. Dan TPO ini jadi konstan Bapak Kapolri karena masih banyak korban-korban yang dari Sulawesi Utara itu yang saat ini masih di Kamboja, belum jelas dia pulang atau nyanda. Karena itu ini gaji tertinggi padahal sampai di sana tidak sesuai seperti itu. Jadi bahkan beberapa waktu lalu ya pemulangan beberapa masyarakat Sulawesi Utara. Yang itu yang saya katakan, puji Tuhan Kota Bitung belum ada dan tidak ada, jangan bilang belum ada, tidak ada. Dan memang Kota Bitung itu sudah lama ya, waktu saya masih 2020 jadi Kadin PPA itu ada rapat selalu. Itu hadir lurah-lurah sekota Bitung. Itu ada SD, SMA yang pelopor lah ya, pelopor sekolah anak yang dihadirkan untuk benar-benar concern terhadap anak-anak Kota Bitung begitu. Sudah ada gitu. Jadi dan kami mungkin Ibu sekalian bahas sama Nando jotoran. Jadi kalau dari kami ada kasus-kasus dalam tanda kutip menonjol, kami akan berkoordinasi dengan DP3A karena kami menegakkan hukum tersangka, tapi untuk korban selalu kami rujuk ke DP3A untuk penanganan korban, dan itu langsung ditanya oleh bapak-bapak konselor yang dari dulunya memang konsen untuk melayani anak Kota Bitung. Kalau mungkin bapak-bapak ibu mewakili DP3A sampaikan mungkin ada anak-anak yang butuh konseling diserahkan ke bapak-bapak yang dari konselor supaya anak-anak kita, karena buat apa sih kita melakukan penegakan hukum? Kenapa sih kita harus tahan tersangka-tersangka ini? Karena sangat peduli kepada anak-anak, gitu. Peduli kepada perempuan, karena mereka yang akan 10 tahun yang akan datang akan menjadi penerus-penerus kita yang ada di sini. Begitu ya? Baik. Sekian ya. Iya. Makasih. Ibu Kadis mau tambahkan sebelum kita ke Bu Mega? Nanti saya kasih waktu Pak Yayasan. Iya, jadi terima kasih. Unsur yang pertama justru memang penanggung jawabnya
adalah Forkopimda Plus. Jadi Forkopimda itu bukan cuma yang kepala, ketua DPR, dan Polres, kejaksaan. Forkopimda Plus itu termasuk kepala KSOP. Jadi Forkopimda dan yang plus kepala kesatuan, kepala yang lain. Jadi penanggung jawab justru Forkopimda Plus. Dan untuk semua unsur yang masuk di dalam, termasuk unsur masyarakat ada di dalam yang bertanggung jawab untuk pencegahan. Jadi pencegahan sebenarnya memang adalah tanggung jawab mulai dari pemerintah, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan termasuk masyarakat dan keluarga serta orang tua dari korban. Karena itu untuk pencegahannya saya rasa tidak perlu dipersoalkan kalau ada kerjasama dengan Yayasan Kasih yang utama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menginformasikan terkait dengan tamu yang datang berkunjung di pemerintahan Kota Bitung. Memang betul ada tamu, ada tim penilai dari kementerian terkait dengan Kota Layak Anak. Dan ini bukan tamu dinas, jadi tamu pemerintah Kota Bitung. Karena itu kami terima di Lounge Merdeka, di Gedung Merdeka yang memang datang berkunjung di kantor, tetapi langsung ke UPTD dan Puspaga. Pak Boy memang banyak tahu soal tindakan-tindakan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena istri dari Bapak Ketua justru kepala unit pelaksana teknis di UPTD PPA. Dan karena itu kami memang tidak menyembunyikan banyak hal, tetapi pasti yang diketahui adalah kami tidak terbatas pada anggaran untuk melaksanakan tugas. Jadi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama ini tidak terbatas pada anggaran yang disiapkan di DPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan. Tetapi mudah-mudahan di perubahan nanti sekiranya berkenan, nanti kalau masuk di badan anggaran sekiranya berkenan untuk menambah anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Siap. Ya. Dan kami sudah memasukkan itu rincian permohonan penambahan, termasuk di dalamnya yang sudah disebutkan tadi soal visum et repertum. Di Polres kalau ada Ibu Cici ditangani oleh Ibu Cici. Kalau di kami ditangani oleh saya dan teman-teman. Jadi memang sebelum datang melaksanakan tugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung, memang kita langsung sampaikan, Bapak Ibu tidak sekedar melaksanakan tugas pemerintahan di sini, tetapi kemanusiaan Bapak Ibu diuji di tempat ini. Kalau Bapak Ibu ada di sini, berarti ini wadah pelayanan yang diberikan kepada Bapak atau kepada Ibu untuk melaksanakan kegiatan sosial, termasuk hal-hal yang sudah. Jangankan visum et repertum, anak yang kekurangan gizi orang tua telepon orang ibu, tuh anak kasihannya nada susu, nando, bawa, belikan susu, belikan pampers, bawa dan tanyakan sampai kapan orang biayai. Dan itu yang terangkat dan anggaran di DP3A soal beli susu anak, beli makanan tambahan ukuran, beli susu per anak, beli pampers per anak. Tapi dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan tiap minggu antar susu. Memang tolong semua diberkati di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tidak ketat dari DPA,
Tetapi orang semua selalu ada berkat karena mungkin berbagi dengan orang lain. Dan karena itu dukung kami dan doakan kami selalu supaya diberkati dan diberi kesehatan dan berbagi orang lain. Baik, terima kasih Mbak Gadis. Kita langsung ke Bu Michael. Masih ada pertanyaan sebelum kita closing statement. Ya, pertama-tama yang perlu kami sampaikan bahwa kita harus salut dengan perjuangan Ibu Kadis dan Ibu Cici. Kalau bicara penegakan perlindungan hukum perempuan dan anak, Bitung itu tidak bisa memungkiri jasa Ibu Cici. Ya. Sekarang itu sudah didampingi dengan Ibu Mega. Akan tetapi, makanya Ibu Cici tadi marah karena diserang luar biasa, saudara. Bahkan beliau bilang, kita dengan Pak Boy ini tidur tadi. Ya. Jadi kalau saya di kredensius polisi, saya tidak bicara 3 pilar. Kalau saya itu mendiskreditkan kinerja polisi, saya tidak bicara penegakan hukum dipengaruhi 3 pilar. Saya ada pilar polisi, APH, legal structure-nya bermasalah di sini. Tapi karena saya masih berpikir objektif dan masih terbuka mata saya, makanya saya bilang kita ini bermasalah pada penegakan hukum. Kalau bicara penegakan hukum, itu bicara pada 3 pilar. Ada instrumen hukumnya, ada penegak hukumnya, ada budaya hukumnya. Ini tidak bisa dipungkiri, sehingga kita tidak bisa saling hitamkan di sini. Akan tetapi, kita bisa bilang tadi, saya tidak sedikit melarang. Karena apa? Kalau yang dikejar akhirnya hanya persoalan ada kekerasan atau tidak, sekalipun orang itu di usia 18 tahun ke atas, kemungkinan besar sulit berapa? Tapi kalau penipuan, maksudnya ini di sini gaji sekian, sampai di sana gaji ini tidak seperti itu. Mereka dieksploitasi. Ini memenuhi unsur. Jangan keluar kekerasan ini. Karena unsurnya itu alternatif sifatnya, bukan kumulatif. Kalau tidak terbukti kekerasannya, tidak terbukti penculikannya, penipuannya terbukti atau tidak? Betul, tidak ada penipuan, tapi pemalsuan KTP ada di situ. Betul, dia sudah dijual, tapi dia dan pelaku itu sama-sama itu pemalsuan KTP. Dia bisa kena pemalsuan, pelakunya bisa kena tidak pidana perdagangan orang. Jadi kalau interpretasi kita cuma pada persoalan ada kekerasan atau tidak, saya bicara dari aspek legalnya. Instrumen hukum itu unsurnya alternatif dan kumulatif. Dan itu yang mungkin teman-teman wartawan butuh transparansi. Hanya orang yang tidak bekerja yang tidak dikritik. Karena Ibu Cici lagi sampai dikritik. Ya, makanya saya bilang kalau bicara pahlawan pembela perempuan dan anak itu, orang tidak bisa lepas dari Ibu Cici. Ya, kedua Ibu Mega, ada ketiga Ibu Makas Dedek. Tapi maksudnya ini saya bilang, artinya bahwa kalau kemudian ada tema-tema seperti ini, berarti itu ada sesuatu yang dipertanyakan oleh masyarakat. Bukan karena kita ingin mau mendelegasikan penegak hukum, tapi karena kita peduli. Ya, tidak ada penegak hukum juga mitra kita. Ya, tapi karena kita peduli, ada sesuatu yang butuh kita ketahui, ada sesuatu yang butuh dioptimalkan. Begitu. Kalau tidak peduli, tidak usah musim begini, biarkan aja begitu. Cuma karena peduli, supaya kinerja atau penegakan hukum tidak lebih maksimal. Maka sudah seperti ini. Cuma kalau bicara untuk hukum, memang kalau bicara polisi, pasti akan bicara penegakan hukum. Tapi bicara untuk hukum, bicara budaya hukum, itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah, termasuk tanggung jawab orang untuk semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat? Tanggung jawab pemerintahnya itu adalah memfasilitasi supaya mereka dapat pekerjaan yang layak. Karena itu asal undang-undang dasar. Setiap warga negara menurut undang-undang dasar konstitusi dasar kita berhak untuk mendapatkan perlindungan yang layak. Nah, disinilah sebenarnya orang pemerintah. Puji Tuhan bukan orang itu yang jadi korban. Tetapi mungkin kami memberikan masukan kepada Bu Kadis, perlu ada sinergisme dengan kabupaten yang lain. Supaya setidak-tidaknya ketika mereka jadi kesakitan ditemui orang itu,
diserahkan mereka ke sana untuk difasilitasi oleh pemerintah mereka. Kalau bicara pemerintah, maka domainnya adalah bagaimana pemberdayaan. Human empowering di situ terjadi. Kalau bicara penegakan hukum itu ranahnya kepolisian. Tapi kalau bicara pemberdayaan, mereka yang bisa dapat pekerjaan dan kemudian harus memilih menjual diri. Mereka yang kesulitan ekonomi dan memilih menjual diri. Berarti ada persoalan sosial di sana. Ada pemerintah punya peran di sana. Ada tokoh agama punya peran di sana. Ini sebuah peran kolektif. Makanya kalaupun ini kemudian diarahkan, ini karena kepedulian bersama. Saya yakin positif tingginya saya di situ. Bukan karena penegak hukum tidak kerja. Dari dulu sudah kerja. Itu tidak bisa dipungkiri. Ini positif. Semakin yang saya bilang, forum ini bukan forum untuk pengadilan rakyat. Bukan pengadilan publik. Tetapi forum ini adalah bagaimana kita melakukan kritik konstruktif untuk kita perbaiki diri sendiri. Kalau saya tidak perlu, saya tidak fasilitasi. Kami itu lagi bukan cuma ngomong di forum-forum seperti ini. Saya bukan hanya bisa ngomong tentang masalah trafficking, trafficking killer. Yang fasilitasi kayak saya. Makanya tidak perlu paham tentang kami di sini. Kami tidak hanya bicara tentang penegakan hukum, tidak hanya bicara tentang teori hukum, tapi kita berkontribusi. Artinya ini peran bersama. Makanya ke depan Pak lebih sering datang mobil agency supaya kalau ada case kita ketahui kenapa tidak bisa naik. Ada transparansi. Kenapa seperti ini? Karena di Republik kita ini, mohon maaf bukan cuma bicara begitu. Republik kita ini mulai tergeser pada no viral, no justice. That is the reality of legal enforcement in Indonesia. Artinya apa? Yang tak viral, yang ada keadilan. Kalau sudah mulai sudah sampai seperti itu, saya hanya diskusi dengan teman-teman lawyer. Republik ini sudah mulai tergeser ke sana. Penegakan hukum kita ini nanti saya viral. Gitu. Ini mulai tergeser ke sana. Mohon maaf, tidak semua, tidak semua. Tapi hampir-hampir menuju ke sana. Kalau yang diviralkan, nyalakan. Tapi di mana perannya? Peran wartawan, cari tahu dong. Jangan dicari tahu di grup ini, jangan dicari tahu di dialog ini. Nanti Ibu Titi dan penegak hukumnya akan menjadi kesakitan akhirnya. Nanti akan ada yang menjadi ditangkan. Begitu. Saya kira mungkin ini yang perlu kami sampaikan untuk sebagai sebuah muatan positif bagi saya untuk sering menolong kita dalam rangka pemberantasan atau dalam rangka penegakan hukum tidak pidana perdagangan orang. Baik, sebelum saya ke anggota DPRD, sekaligus ingin mendengar komitmen anggota DPRD terkait anggaran yang disiapkan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kalau memang betul-betul komitmen, maka tentunya DPRD itu siap menganggarkan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Saya ingin minta ke yayasan untuk menjelaskan mungkin ada lagi yang disampaikan dari awal tadi kita. Oke, siap, terima kasih. Jadi terkait izin menambahkan ya mengenai pertanyaan keabsahan tim transit monitoring. Jadi nama gugus tugas LSM yang berada di situ itu mereka namanya adalah tim transit monitoring. Jadi memang pada awalnya tim transit monitoring ini beroperasi. Betul sekali ini atas dukungan Pak Lawyer yang menghubungkan kami dengan Pak Wali Kota yang akhirnya menjadikan Kota Bitung sebagai pilot project transit monitoring. Yang sekarang jadi pilot project di Indonesia. Dan ini sudah disampaikan sampai ke level kementerian. Oh, di Manado itu di Sulawesi Utara ada tim gugus tugas anti TPPO yang bekerja di titik-titik transit seperti di bandar udara, pelabuhan, terminal bus. Tapi mungkin kalau di Kota Manado kan kita tidak seperti di Pulau Jawa ya, atau di negara lain ya, yang terminal busnya itu untuk antar negara. Jadi Kota Bitung, kota Anda adalah pilot project transit monitoring ini beroperasi di Indonesia. Nah, sekali lagi memang komitmen kami, komitmen tim transit
monitoring ketika mereka bekerja di daerah pelabuhan, itu mereka memakai kacamata kuda. Dalam artian tujuan atau keberadaan mereka di sana hanya untuk mengadakan upaya pencegahan ketika terjadi proses TPPO. Seperti itu. Jadi TPPO entahkah dia itu orang dewasa, lebih spesial lagi kalau di bawah umur. Proses cara tujuan unsur TPPO. Tapi untuk anak kecil, anak di bawah umur, jika sudah masuk 2 unsur, maka kami sebagai termasuk dalam gugus tugas, kami berhak untuk menahan, tapi bukan proses hukumnya bukan di kami, menahan dan mengarahkan si korban kepada otoritas tempat. Nah, nanti di situ akan ada alur dari tim kepolisian terkait pemeriksaan ID dan tiket. Kami sangat senang, kami sangat bersyukur sekali karena keberadaan tim ini direspon dengan baik oleh otoritas setempat, khususnya dari teman-teman Pelindo yang berada di terminal pelabuhan. Jadi ketika misalnya arus atau traffic penumpang itu tinggi, tim kami bersinergi. Kami diberikan keleluasaan untuk mengecek ID dan tiket karena itu sangat efektif. Kalau orang dia bawa tiket, dia bawa ID, itu kenal loh, bisa berbeda. Orangnya beda, nama tiketnya siapa, nama KTP-nya siapa. Jadi akan sangat efektif. Kami berterima kasih diberi kepercayaan seperti itu. Dan kami bukan yang memutuskan. Ketika diizinkan dilibatkan untuk terlibat dengan senang hati. Karena di situ bisa 1-2 pulau terlampaui. Kami bisa tetap melakukan upaya TPPO, pencegahan TPPO. Kami juga membantu teman-teman yang berada di terminal. Apalagi kalau pas arus balik atau libur panjang, libur hari raya, seperti itu. Jadi mungkin suara hati kami ya, memang dari awal, karena sebenarnya ya, teman-teman kami ini meresikukan dirinya, meresikukan keselamatannya ketika mereka beroperasi di sana. Kenapa? Mereka berhadapan langsung dengan mafia. Mereka berhadapan langsung dengan trafficker. Makanya sebenarnya ini sebenarnya silent operation. Tetapi jadi oleh karena itu ketika kami alami tantangan di lapangan, kami tapi sekarang kami mungkin tidak lagi seperti itu. Kalau ketika kami mendapat tantangan, mendapat tekanan di lapangan ketika beroperasi, jujur selama 1 tahun mulus, tidak ada tantangan. Tetapi setelah 1 tahun berjalan, mohon maaf, kami dianggap tidak memiliki izin. Padahal Ibu Kadis, Pak Michael, Pak Wali Kota, otoritas setempat termasuk KSOP hadir dalam meeting resmi untuk pembahasan transit motor monitor ini akan berjalan. Dan setelah meeting dari tim kami internal melakukan soal secara pribadi offline ke otoritas masing-masing. Nah, saat itu kami disambut dengan baik, tidak ada arahan tambahan. Namun sayang sekali ketika berjalan setahun lebih, tepatnya bulan Maret, tim kami diberhentikan, tidak boleh lagi berada di area terminal, apalagi melakukan pengecekan ID dan tiket dengan alasan mengganggu embarkasi. Oleh siapa itu? Siapa yang berhentikan? Pelindo? Otoritas. Pelindo, KSOP? Tapi memang sudah disampaikan. Alasannya karena kami tidak menyurat. Jadi mungkin seperti Ibu Cici juga ya. Ibu Cici bilang sudah dijelaskan tapi tidak menyimak. Nah, sebenarnya dari awal kami punya dokumentasi lengkap. Bisa saya sampaikan ke Pak pengacara. Dokumentasi kami lengkap ketika kami meeting, ketika kami offline, itu dokumentasi lengkap bahwa kami tidak aji mumpung ya. Ketika kami diberikan kekuasaan, bukan kekuasaan ya, kesempatan oleh Pak Wali Kota, dan kami akan masuk ke satu tempat atau sudah diberikan kekuasaan oleh bukan kekuasaan, otoritas oleh Ibu Kadis, terus kami langsung masuk. Kami orang Ibu Kadis, kami orang Pak Wali Kota, tidak. Bahkan sampai saat ketika kami dihentikan, tidak seperti itu. Karena awalnya ini silent
jalan operation. Tetapi ketika kami mulai mengatakan, maaf Pak, sebenarnya kami ini sepengetahuan atau perpanjangan tangan Pak Wali Kota dan Ibu Kadis. Kami mungkin dipikir kami memakai nama yang mencaplok nama ya. Tetapi tidak apa-apa, kami menghargai itu. Setiap orang memiliki rule atau SOP di tempatnya masing-masing. Harapan kami, kalau ini sampai ke otoritas, harapan kami adalah jika ada hal yang berbau administrasi, berbau kelengkapan dan lain-lain, mohon kami diarahkan, mohon tim kami diarahkan. Karena pada saat tim kami mendapatkan informasi untuk berhenti, kami dengan rendah hati kami datang, kami soal, kami minta petunjuk. Cuma waktu itu ternyata memang ada pergantian PIC. Jadi infonya mungkin tidak terus. PIC yang menerima kami sudah pensiun. Nah, ketika ada misalnya hal-hal yang aturan yang harus kami bikin, tolong arahkan kami, tapi tidak menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung di lokasi. Karena pada saat kami vakum dari bulan Maret sampai sekarang, itu kita melewati libur lebaran yang sangat strategis sekali bagi para pelaku untuk meloloskan anak-anak kita, anak-anak daerah kita untuk dikirim ke daerah untuk dipekerjakan. Karena meskipun saat ini kami masih belum secara resmi ya, tetapi karena memang dari periode dan positif dengan kami, bulan kemarin kami sempat ada korban dan itu sudah dirujuk ke kepolisian. Seperti itu. Jadi mohon didukung, jangan hentikan kegiatannya. Kalau ada arahan silakan. Baik, makasih banyak Bu. Ya, itu tadi permintaan dari yayasan yang mengadvokasi terkait korban-korban ini. Nah, Pak Anggota DPRD Kota Bitung, Pak Supermen Tumalu, kira-kira bisa tambahan anggaran berapa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk di perumahan? Silakan. Untuk bicara anggaran, orang rapat banggar ini. Ada tapi ketua tim percepatan sebelah kiri nanti mau tanya. Baik, terima kasih. Pertama ada beberapa hal, minta maaf karena memang ini agak kurang sehat. Karena menghargai undangan dari saudara saya, Pak Arhan, sehingga saya harus hadir. Suara paru ini setengah mati mengeluarkan suara. Biasa kita Ibu Eva kalau setengah main di kantor, kepala dinas bisa suap biasa tuh. Tapi hari ini memang karena kurang sehat sehingga terima kasih. Dan harus saya sampaikan, pertama saya harus klarifikasi apa yang disampaikan oleh adik saya Ibu Cici. Yang pertama tadi Ibu Cici bilang mungkin saya dan Pak Mega lagi tidur ya. Yang kedua, kenapa kegiatan ini baru sekarang? Ini jujur, kegiatan ini tidak ada unsur dari kami. Kami tidak tahu juga, tiba-tiba dapat undangan. Saya juga harus klarifikasi. Saya bukan cuma kali ini jadi narasumber di sini. Sudah beberapa kali diundang narasumber dan termasuk juga pernah jadi narasumber di Pegadaian. Bukan cuma di trafiki. Saya juga bingung. Tiba-tiba saya diundang jadi narasumber di Pegadaian. Jadi hal-hal seperti ini bukan kami yang atur. Pak Arhan tolong dipanggil Ibu Cici, Ibu Eva ke kasus trafiki, bukan. Tapi memang adalah ide-ide dari bapak-bapak ini. Karena bapak-bapak ini selain adalah seorang wartawan, mereka adalah LSM. Mereka adalah merupakan corong di masyarakat Kota Bitung. Sehingga mungkin harus segala sesuatu bagi kami pemerintah ataupun penegak hukum harus ada transparan terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Mudah-mudahan bukan cuma terkait trafficking, mungkin ada hal-hal lain yang juga menyangkut antara Ibu Cici dan Ibu Eva, supaya tidak terkesan ada unsur-unsur lain dalam persoalan-persoalan ini. Ini yang harus saya mau sampaikan hari ini. Lalu tadi saya koreksi sedikit terkait Ibu Cici, karena dalam Ibu Cici pemaparan, Ibu Cici menyampaikan ada dua hal yang bisa melakukan penindakan, yaitu dilihat dari unsur kekerasan dan paksaan. Sehingga saya bertanya, yang kami bicarakan ini adalah unsur persoalan trafficking anak di bawah umur. Karena setahu saya dalam kasus trafficking tidak pernah dikirim oma ke sana dijual, tapi rata-rata anak di bawah umur. Ini yang terjadi. Ya. Dan anak umur 40 dikirim untuk trafficking. Tidak ada. Biasa anak-anak bawah umur yang dikirim ke sana.
Sehingga saya pertanyakan terkait unsur anak-anak di bawah umur. Jadi mohon maaf ya Ibu Cicit yang harus saya sampaikan malam ini. Jadi saya bukan tidur, saya tidak tidur, saya dengar. Ya minta maaf sekali lagi. Yang harus saya sampaikan terkait anggaran, saya tidak janji. Tapi saya juga belum lihat permintaan Ibu Kadis. Tapi mungkin Ibu Kadis tahu, bukan karena ada Ibu Ellen dalam dinas ini. Tidak ada satu paut dengan itu. Bahwa seorang DPR yang benar-benar berteriak-teriak terkait anggaran dari dinas ini adalah saya sendiri. Karena saya sudah melihat dan saya tahu 3 periode jadi DPR bukan hal yang baru. Saya bisa mengukur melihat, apalagi dinas ini lebih banyak di lapangan bukan di kantor, sehingga perlu anggaran tambahan. Sehingga itu saya janji ke Ibu Cici. Mudah-mudahan pada rapat panggar saya akan usahakan berapa besar anggaran Ibu Eva. Jadi dalam hal ini saya sangat berharap untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Harapan saya ke depan yang utama adalah jangan cuma sampai di pencegahan. Kita harus tunjukkan bagaimana penegakan persoalan-persoalan penjualan manusia. Karena apapun sudah dari sononya kodrat bahwa perempuan itu harus dilindungi. Ya. Bukan laki-laki tapi perempuan harus dilindungi. Karena perempuan dari kodrat alam sudah dianggap makhluk paling lemah. Jangan melihat pada emansipasi. Emansipasi itu berbicara persoalan jabatan. Ya. Kalau laki-laki bisa jadi kadet di Polres, Ibu Cici juga bisa kadet di Polres. Tapi itu persoalan jabatan. Tapi sebagai persoalan kodrat, perempuan itu adalah makhluk yang paling lemah. Sehingga ini sudah dekat Hari Raya Kurban. Dan saya sampaikan bahwa kenapa tidak ada korban sapi perempuan, semua sapi laki-laki. Karena namanya perempuan itu tidak pernah mau berkorban. Ini yang harus saya sampaikan. Jadi terima kasih dari saya. Selamat sore. Ya, itu closing statement sekaligus dari Pak Surya Gubernur. Dan langsung ke Bung Michael, closing statementnya. Ya, 3 menit. Panjang kalau 3 menit. Ya, saya kira apa yang sudah disampaikan tadi itu merupakan poin-poin. Artinya bahwa kalau bisa bekerja, orang bilang begini, kalau mau berjalan cepat, berjalanlah seorang. Tapi kalau mau berjalan panjang, berjalanlah bersama-sama. Artinya, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita single factor mengatasi problem ini, trafficking woman atau trafficking children ini, saya kira tidak akan mungkin maksimal. Kalau mau perjuangannya panjang dan maksimal, maka harus berjalan bersama-sama. Itu prinsipnya. Tidak boleh saling mengkambing-hitamkan, tapi mari memberikan kontribusi. Sekarang ini kan orang banyak lebih berpikir posisi, bukan kontribusi. Padahal kalau ada kontribusi, maka posisi dan kompensasi itu tinggal berkat yang ditambahkan. Saya belajar ini dari Bung Dharma Baginda yang ada di belakang saya. Jadi bukan persoalan jangan kejar posisi, harus prioritaskan kontribusi, karena posisi dan kompensasi akan mengikuti kontribusi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, baik. Langsung ke closing statement Bu, 3 menit. Kasih mati. Kasih mati satu. Kasih mati satu. Tes mic. Cek. Tes, ya. Closing statement dari saya untuk para perempuan, waspadalah terhadap orang di sekitar kita. Waspadalah terhadap orang yang baru orang kenal. Kemudian waspadalah terhadap pencari bakat.
waspadalah terhadap penyedia lapangan kerja. Demikian dan terima kasih. Ya, langsung terakhir Bu Kami closing statement 3 menit. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga kaget mewakili Bapak Kapolres secara langsung, Bapak. Ya, saya bersyukur dan proud untuk kepercayaan beliau buat saya. Buat Kakanda minta maaf kalau mungkin ada salah kalimat, baik Bapak, mungkin Bapak PH yang hari-hari selalu bersama dengan kami dalam hal yang utama bagi kita semua. Kita mengerti bahwa penegakan hukum itu berjalan bersama. Di saat kami dari pihak kepolisian membutuhkan, ya, karena penegakan hukum tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Karena penegak hukum bisa berhasil apabila masyarakat itu juga mendukung kami, mensupport kami. Begitu juga dari pihak-pihak yang lain, dari dinas, dari YKI, bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami juga butuh bapak-bapak yang sama-sama menopang untuk Kota Bitung ini bebas dari perdagangan orang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sampai kita di ujung acara. Terima kasih semua para narasumber, Pak Superman Guwono, anggota DPRD Kota Bitung, Pak Michael Yakubus, pengacara muda Sulawesi Utara, Ibu Bimo Orang, Kadis P3A, Ibu Cici, Kadis PPA, dan dari Yayasan apa tadi? Sudah lupa kita. Terima kasih semua dan seluruh penonton, terima kasih banyak. Kami para jurnalis berusaha untuk mengetahui sangat sedikit tentang berbagai topik yang sangat luas. Begitulah cara kami dalam objektif dari 1947. Jurnalis Amerika, sampai jumpa di interview berikutnya. Selamat malam.